Baik, kita kembali lagi. Jadi, saya tadi sempat membahas mengenai persamaan Bernoulli. Tentunya bentuk persamaan diferensial biasa nonlinier bahkan di level orde 1 pun tidak hanya bentuk Bernoulli saja. Itu cuma salah satu dari sekian banyak bentuk persamaan diferensial nonlinier. Bernoulli hanya salah satunya. Ya. Dan tentunya Anda juga tidak bisa berharap saya membahas semua bentuk persamaan diferensial biasa nonlinier yang orde 1 secara umum. Ya. Ada banyak sekali PDB orde 1 nonlinier yang bahkan sampai sekarang belum ditemukan metode matematikanya untuk mencari solusi secara eksak. Tapi minimal dengan membahas satu topik atau satu contoh, yaitu persamaan Bernoulli, Anda bisa punya gambaran bagaimana mendevelop skill untuk menyederhanakan persamaan diferensial yang Anda temui di realita. Ya. Baik Anda sebagai seorang saintis nanti menemui suatu fenomena alam, atau Anda bekerja di industri nanti mencoba untuk mengoptimumkan produk atau sesuatu yang sedang Anda pelajari atau Anda hasilkan, atau apapun, dimanapun Anda bertemu dengan persamaan diferensial, diharapkan contoh-contoh atau teknik-teknik yang sudah kita bahas dan yang akan kita bahas bisa mendevelop skill Anda untuk mencari atau berkreasi, mencari cara untuk menyederhanakan problem persamaan diferensial sehingga akhirnya bisa Anda selesaikan, baik secara eksak maupun secara eksak, secara analitik maupun secara numerik atau secara aproksimasi. Oke, jadi dengan ini saya akan menyelesaikan atau saya mengakhiri pembahasan mengenai PDB orde 1, ya. Cuman saya harap Anda tidak melupakan dua teknik penting yang kita pelajari di materi video sebelumnya, yaitu separasi variabel dan faktor integrasi. Kenapa? Karena dua teknik ini yang akan selalu terbawa ketika saya membahas PDB orde lebih tinggi. Secara khusus untuk PDB orde lebih tinggi, saya hanya akan membatasi sampai orde 2 saja. Meskipun secara prinsip tidak ada batasan, Anda bisa punya persamaan diferensial orde lebih dari 2, orde 3, orde 4, orde 5, dan seterusnya. Ya. Kenapa saya membatasi sampai orde 2 saja? Karena di alam, ya, fisika yang kita temui, sebagian besar fenomenanya itu dapat dimodelkan dalam bentuk persamaan diferensial paling tinggi orde 2. Anda lihat persamaan Newton, hukum Newton itu adalah persamaan diferensial. Percepatan itu adalah turunan kedua dari posisi. Kan? Jadi itu persamaan diferensial orde 2. Persamaan Schrödinger di mekanika kuantum, di beberapa video sebelumnya saya pernah menulis persamaan Schrödinger, Anda lihat, itu persamaan diferensial parsial paling tinggi orde 2 juga. Ya. Persamaan gelombang itu persamaan diferensial parsial orde 2 juga. Jadi mayoritas, saya katakan 90% fenomena fisika minimal yang akan Anda pelajari selama kuliah itu paling tinggi orde 2. Jadi itulah kenapa saya hanya membatasi di orde 2. Meskipun secara prinsip Anda bisa tetap mengembangkan atau menerapkan teknik-teknik yang sudah kita pelajari dan akan kita pelajari untuk memecahkan persamaan diferensial yang orde lebih tinggi. Tidak ada masalah. Ya. Oke. Nah, sekarang saya akan membahas PDB orde 2. Kalau Anda lihat, bentuk umumnya seperti ini. Ya. Saya punya koefisien A2 mengalihkan Y double aksen. Ya. Y double aksen itu seperti yang sudah saya bahas. Kalau Y aksen ini kan artinya adalah dy dx. Maka Y double aksen adalah d kuadrat Y dx kuadrat. Saya menyederhanakan notasi aja. Ya.
A2 mengalihkan Y double aksen, ditambah A1 mengalihkan Y aksen, ditambah A0 mengalihkan Y, sama dengan B. Nah, ketika kita berbicara mengenai PDB orde 2, maka artinya A2 mutlak tidak boleh 0. Ya kan? Karena kalau A2-nya 0, maka ya persamaan kita paling tinggi orde 1. Jadi A2 tidak boleh 0. Selain A2 boleh 0, A1 boleh 0, A0 boleh 0, B boleh 0, 2 dari 3 itu boleh 0, atau 3-3-nya boleh 0. Tapi A2 tidak boleh 0. Ya. Nah, selain itu juga Anda bisa lihat baik A2, A1, A0, B ini bisa bernilai konstan atau bisa bernilai fungsi X juga, sama seperti kasus di orde 1 ya. Jadi A0, A1, A2 dan B ini paling tinggi adalah fungsi X, bukan fungsi Y. Kalau kita mau berbicara dalam konteks yang linear ya. Jadi ini mungkin perlu saya tambahkan linear. Linear. Oke. Nah, ketika kita punya satu orde lebih tinggi, maka kesulitan atau difficulty dari mencari solusinya itu meningkat secara drastis. It considerably improves. The difficulty considerably increases. Jadi hanya karena saya cuma pindah satu orde lebih tinggi, tidak lantas kesulitannya juga naik secara linear. Kesulitannya naik berkali-kali lipat. Kadang-kadang justru banyak sekali persamaan diferensial orde 2 yang tidak punya solusi umum untuk A2, A1, dan A0 adalah fungsi. Oke. Jadi di sini saya akan membatasi diri saya atau pembahasan kita hanya pada konteks atau kasus A0, A1, A2 ini konstanta. Konstanta. Kalau dia tidak konstan, maka akan sulit sekali mencari solusi umumnya. Bukan tidak mungkin, ada. Dan nanti di FISMAT 3 ada beberapa yang kita namakan sebagai fungsi-fungsi khusus, ya, special functions, di mana special functions ini sebenarnya adalah solusi dari persamaan diferensial biasa orde 2, tapi dengan A0, A1, atau A2-nya ini tidak konstan. Jadi fungsi X. Ya. Jadi kalau Anda mau mencari solusi PDB orde 2 untuk A0, A1, A2 yang tidak konstan, ya tunggu sampai FISMAT 3. Di FISMAT 1 kita hanya membahas ketika kondisi mereka konstan, ya, secara umum. B boleh konstan, boleh fungsi. Ya. B ini adalah apa yang kita namakan dalam kasus-kasus tertentu sebagai driving force atau gaya penggerak. Nah, nilai B ini akan menentukan atau akan mengklasifikasi PDB yang akan kita tinjau. Jadi PDB sebenarnya dari orde 1 juga ya. PDB itu orde apapun, orde N, ini dikatakan homogen jika B-nya 0. Jadi kalau B ini 0, maka PDB-nya dalam konteks ini PDB orde 2, ini dinamakan PDB orde 2 yang homogen. Homogeneous. Kalau B-nya tidak 0, atau apakah itu konstan atau fungsi, ya maka PDB-nya dinamakan PDB yang non-homogen. Non-homogeneous. Ya, kita akan membahas
pertama yang PDB homogen dulu. Setelah kita membahas PDB homogen, kita lalu melangkah ke PDB yang non homogen. Oke, PDB homogen. Jadi di sini PDB order 2 homogen. Di sini konteksnya tetap linear ya. Jadi kecuali saya menyatakan secara eksplisit, maka Anda akan mengasumsikan PDB yang saya bahas ini linear. Saya tidak akan membahas yang non-linear, kecuali kalau saya katakan bahwa ini secara eksplisit non-linear. Oke. Nah, PDB order 2 homogen itu bentuk umumnya sebagai berikut. Dengan 0. Oke. Sama dengan 0. Kita ingin mencari solusi. Ya. Solusinya adalah Y sebagai fungsi X yang memenuhi persamaan ini. Dan di sini tentunya A2, A1, A0 konstanta ya. Konstanta ini bisa nilainya apapun, yang penting konstan ya. 0, 1, 10, 20, sepertiga atau apapun. Atau 0. Kecuali untuk yang A2-nya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan order 2 seperti ini? Jadi gini, tekniknya saya mencoba mendefinisikan satu notasi baru. Saya definisikan notasi diferensial atau derivatif ya, D besar. Kalau ini kan D kecil ya. Sama aja, D besar ini saya definisikan sebagai operator D per dx. Jadi D besar inilah operator D per dx. Artinya apa? Artinya kalau D kuadrat per dx kuadrat berarti saya punya D kuadrat ya. D kuadrat berarti adalah D kuadrat per D besar kuadrat adalah D kecil kuadrat per dx kuadrat ya. Dengan mengganti D per dx dengan operator D besar, maka saya bisa menulis persamaan ini menjadi seperti ini. A2 D kuadrat Y ditambah A1 D Y ditambah A0 Y sama dengan 0. Oke? Nah, Anda lihat di ruas kiri semuanya sama-sama masing-masing sukunya, semua sukunya itu mengandung Y atau bekerja pada Y. Anda lihat D ini bekerja pada Y. Ya. D kuadrat juga bekerja pada Y. Artinya apa? Artinya saya bisa keluarkan, faktorkan keluar Y-nya. Seperti ini. Oke? Kalau Anda lihat di ruas kiri, di dalam yang saya kurung, dalam kurung ini tidak lain daripada seperti halnya suatu fungsi kuadrat. Ya. Dengan kata lain, saya punya sesuatu operator, ya, bekerja pada suatu fungsi, dan itu menghasilkan 0, sama dengan 0. Oke? Maka ada dua kemungkinan. Dua kemungkinannya apa saja? Kalau sesuatu dikalikan sesuatu yang lain sama dengan 0, artinya apa? Artinya salah satunya itu harus 0. Ya kan? Salah satunya harus 0. Apakah ini 0? Atau ini yang 0? Ya. Atau dua-duanya 0. Ya. Tapi salah satunya minimal harus 0. Kalau salah satunya tidak ada yang 0 sama sekali, ya nggak mungkin ini ruas kanan sama dengan 0. Oke? Nah, ya kita tinggal memilih mana yang mau kita nolkan. Kalau saya mengambil Y-nya sama dengan 0, solusi Y sama dengan 0 ini memenuhi. Kalau Y sama dengan 0, maka apapun yang dalam kurung itu dikalikan 0 atau bekerja pada 0 pasti 0. Ya. Dengan kata lain,
Kalau Anda masukkan Y sama dengan 0 ke sini, ini 0. Y aksen apa? Turunan dari 0 ada 0. Turunan kedua juga pasti 0. Jadi ruas kiri semuanya 0. Sama dengan ruas kanan. Jadi dengan kata lain, Y sama dengan 0 itu memenuhi solusi. Itu solusi juga. Ya, solusi juga. Tapi Y sama dengan 0 ini kita namakan sebagai solusi yang trivial. Jadi saya tulis di sini ya. Y sama dengan 0 ini adalah solusi trivial. Trivial solution. Trivial itu apa? Trivial itu artinya mungkin kurang lebih obvious. Obvious itu apa? Ya udah jelas gitu ya. Ya oke, it's not something interesting. Ya, we are not interested in such a trivial solution. Kita nggak tertarik dengan suatu solusi trivial. Ya, ya kalau trivial berarti solusi Y-nya 0. Oke, nggak ada yang menarik di situ. Tidak ada. Nanti anda lihat bahwa Y sama dengan 0 itu tidak akan memberikan suatu tafsiran fisika yang menarik. Ya, kita lebih tertarik mencari solusi di mana Y-nya nggak 0. Itu yang kita namakan sebagai solusi non-trivial. Ya, solusi non-trivial. Nah, kalau untuk mendapatkan solusi non-trivial berarti Y-nya nggak boleh 0. Dengan kata lain, maka ini harus 0. Ya. Maka dalam kurung ini haruslah 0. Oke. Kalau Anda lihat, apa yang dalam kurung, saya set sama dengan 0. A2D kuadrat ditambah A1D ditambah A0 sama dengan 0. Anda lihat, maka ini akan mengingatkan Anda pada suatu persamaan. Persamaan apa? Persamaan kuadrat. Ya kan? Persamaan kuadrat. Cuman sekarang bukan dalam X, melainkan dalam D. D tadi apa? D tadi adalah operator derivatif. D besar saya definisikan sebagai D kecil per dx. Nah sekarang bentuk persamaan diferensial ini tereduksi menjadi suatu bentuk persamaan aljabar, persamaan kuadrat, dan harus sama dengan 0. Oke? Artinya apa? Artinya saya bisa memfaktorkan. Saya bisa mencari akar-akar dari D yang sedemikian rupa sehingga memenuhi sama dengan 0. Ya. D, saya bisa tulis seperti ini. Minus, saya namakan A plus, D minus A minus, sama dengan 0. Ya kan? Anda tentunya belajar di SMA, di SMP, bahwa kalau saya punya persamaan kuadrat, saya bisa cari akar-akarnya. Dengan kata lain, saya bisa selalu faktorkan persamaan kuadrat menjadi seperti ini, sama dengan 0, di mana A plus dan A minus adalah akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Oke, di sini saya bersihkan ya. Oke, nah
Kita ingat, saya mengambil analogi seperti ini. Saya punya persamaan kuadrat. Maka persamaan kuadrat ini bisa saya akarkan menjadi X min A plus X min A minus sama dengan 0. Di mana A plus dan A minus adalah akar-akar dari X. Bagaimana cara menentukan A plus dan A minus? Ya, kalau persamaan kuadrat Anda tahu, Anda bisa menggunakan apa yang dinamakan sebagai apa? Rumus ABC. Jadi A plus minus ini sama dengan apa saja di sini? Ada min A1 plus minus akar A1 kuadrat min 4 A2 A0 per 2 A2. Ya kan? Jadi A plusnya adalah bentuk ini kalau plus, A minusnya bentuk ini kalau minus. Oke. Jelas ya?